Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu sekalian, pada pagi ini jadi pagi penuh berkah bagi kita sekalian, dan hari ini bertepatan dengan 10 Muharram, hari Asyura. Asyura itu berasal dari kata asyarah, yaitu 10. Di mana pada hari Asyura Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanyakan tentang puasa pada hari tersebut. Beliau jawab bahwasanya puasa hari Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Bahwasanya puasa Asyura itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Lantas ada kejadian-kejadian istimewa pada hari Asyura ini tanggal 10. Yang pertama adalah kejadian yang dialami oleh Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, di mana ketika itu Nabi Musa alaihissalam meraih kemenangan melawan Fir'aun. Saat Fir'aun ditenggelamkan, itu terjadi pada hari Asyura. Maka hari Asyura dijadikan hari istimewa menurut orang-orang Yahudi, yaitu dijadikan hari berpuasa saat itu. Maka momen Asyura dijadikan orang Yahudi untuk berpuasa. Yang kedua, saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, ketika itu beliau lihat orang-orang Yahudi itu berpuasa. Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh para sahabat bahwasanya kami melihat orang-orang Yahudi juga berpuasa saat ini, yaitu saat hari Asyura. Terus apa bedanya kami dengan mereka kalau begitu? Maka saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu tahun depan, sana al-muqbil, tahun depan nanti kita tambah berpuasa pada tanggal 9. Maka paling afdal berpuasanya 2 hari, 9 dan 10. Kemudian para ulama memiliki pendapat yang lainnya lagi. Bagi yang punya uzur tidak bisa berpuasa tanggal 9 dan 10-nya, 10 dia sudah puasa, 9 nggak sempat untuk berpuasa, ya, maka dia bisa berpuasa menggantinya memilih tanggal 10 dan 11, karena sama-sama tujuannya untuk menyelisih orang Yahudi. Ya, jadi kalau tidak bisa 9, 10, bisa memilih 10 dan 11. Tujuannya sama, karena orang Yahudi berpuasa tanggal 10-nya, kita selisihinya dengan berpuasa pada tanggal 11. Jadi 10 dan 11 sekaligus. Kalau tidak bisa 9 dan 10. Kalau mau milih afdol lagi, sebagian ulama memilih seperti Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Itu menyatakan kalau puasa Asyura itu memiliki 3 tingkatan, yaitu 9, 10, 11. Tingkatan yang kedua 9 dan 10, atau tadi 10 dan 11. Kemudian tingkatan yang ketiga berpuasa pada hari 10 saja. Saya ulang, Imam Ibnul Qayyim itu menyatakan berpuasanya itu memiliki 3 tingkatan. Yang paling afdol 9, 10, 11. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua 9, 10. Atau tadi tidak bisa 9, 10, berarti 10, 11. Kemudian tingkatan yang ketiga berpuasa pada tanggal 10 saja, yaitu hari Asyura. Nah, 3 ini
tingkatan, artinya ibu-ibu bisa memilih. Ibu memilih tanggal 10 hari ini saja puasa, tidak masalah, tidak dihukumi makruh. Mau berpuasa 2 hari lebih afdol, puasa 3 hari lebih afdol lagi. Dan puasa 3 hari ini bisa diniatkan sekaligus puasa 3 hari setiap bulannya. Karena kita disunahkan untuk berpuasa 3 hari setiap bulannya. Asalnya harinya bebas, yaitu bisa memilih 9, 10, 11 masuk di sini. Tanpa berurutan harinya juga boleh. Yang penting 1 bulan itu ada 3 hari puasa. Atau yang bisa memilih juga puasa ayyamul bid, yaitu pada saat muncul bulan purnama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Bisa memilih juga tanggal tersebut. Atau memilih tadi puasa Asyura 9, 10, lompat nanti tanggal 13 dia puasa lagi 13, 14 dan 15. Nah, ini sedikit peristiwa yang ada pada hari Asyura ini. Jadi mudah-mudahan hari ini jadi hari berkah bagi kita semuanya, dan Allah memberikan kebaikan yang banyak juga pada hari Asyura ini, dan kita diberikan juga limpahan ilmu yang nantinya kita kaji pada kesempatan hari ini. Baik ibu-ibu sekalian, kita masih melanjutkan tentang perihal mendidik anak. Kita masih dalam tema kenapa anak itu nakal. Beberapa poin sudah kita jelaskan sebelumnya. Di antara sebabnya adalah karena terjadinya perceraian antara suami istri. Sebenarnya Islam telah memberikan langkah-langkah agar tidak terjadi perceraian, karena Islam itu memberikan solusi-solusi dalam hal ini, yaitu kalau ada masalah maka ada nasihat terlebih dahulu. Langkah pertama nasihat. Kemudian kalau nasihat tidak mempan, maka langkah kedua yang ditempuh, didiamkan. Istilah dalam syariat itu dikenal dengan istilah hajrun atau hajar. Suami melihat istri ada masalah, ya, dinasihati nggak mempan di situ, maka suami ketika itu diamkan istrinya, namanya hajar. Jika didiamkan juga belum sadar-sadar, maka langkah ketiga yang ditempuh, yaitu dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang meninggalkan bekas, bukan pukulan yang menzalimi. Dan tidak boleh memukul pada wajah. Jika 3 ini tidak bisa lagi, nah baru nanti timbang-timbang, ajukan ini pada qadhi, hakim. Kalau di tengah-tengah kita saat ini ya pengadilan agama, nah ketika itu meminta diselesaikan masalah ini lewat pengadilan. Nah baru nanti mau diputuskan ketika itu terjadi talak atau tidak. Dan pada pertemuan sebelumnya di bulan Agustus kita sudah bahas kalau talak itu menjadi hak suami, itu pertama. Jadi tidak bisa pada istri pada ingin cerai, ingin pisah, maka dia menempuh cara gugat. Namun kalau ini pada sisi suami, namanya talak. Kemudian talak ini dilakukan punya aturan. Para ulama bagi talak itu ada 2 macam, yang sesuai aturan, ada yang tidak sesuai dengan aturan. Yang sesuai aturan itu namanya talak sunni. Kemudian yang tidak sesuai dengan aturan namanya talak bid'i. Saya sudah singgung pada pertemuan sebelumnya. Yang sesuai dengan aturan namanya talak sunni. Kemudian yang tidak sesuai dengan aturan namanya talak bid'i. Talak sesuai dengan aturan kapan dilakukan? Nah ini yang kemarin kita singgung. Kapan Bu? Masih ingat? Bu? Masih ingat enggak? Talak sunni ke talak sesuai dengan aturan kapan dilakukan? Suami jatuhkan kapan? Hah? Yang pertama setelah haid, sebelum diapain? Sebelum disetubui. Suci sebelum disetubui. Yang kedua
Harusnya yang pertama dulu apa? Ketika suci. Ya. Yang pertama adalah syaratnya ketika suci. Syarat yang kedua sebelum istri disetubui. Itu syarat itu. Maka syarat ini tidak dipenuhi suami setiap saat. Misalnya saat istri haid dia talak, maka dia melakukan talak bid'i, talak yang tidak sesuai dengan aturan. Dua syarat tadi ya. Yang pertama apa? Ditalak ketika suci. Yang kedua ditalaknya ketika suci sebelum disetubui. Kalau ini tidak dipenuhi namanya talak bid'i. Talak bid'i jatuh atau tidak Ustaz? Jatuh talak satu. Dan suami disuruh rujuk lagi pada istri, balik lagi sama istrinya karena tadi lakukan kesalahan. Nah sekarang pada pertemuan kali ini, karena kita ingin merampungkan masalah tentang ini, baiknya pisah selamanya setelah masa iddahnya nantinya, ataukah rujuk lagi. Nah pada pembahasan kali ini kita akan membahas seputar rujuk. Talak sudah Bu, sekarang rujuknya bagaimana? Kita lihat masih ayat yang sama, At-Talaq ayat pertama. Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna wa asul iddah wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Wahai Nabi, apabila kamu mentalak istrimu, fatallikuhunna, maka talaklah liiddatihinna, ketika sucinya, wa asul iddah, lalu hitunglah masa iddahnya. Iddah disebut iddah artinya masa menunggu. Masa menunggu apa? Nanti kita lihat. Dan hitunglah waktu iddah tersebut serta bertakwalah kepada Allah. Wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Jangan keluarkan istri dari rumahnya. Wala yakhrusna, boleh dikeluarkan kalau istri itu melakukan perbuatan fahisyah yang jelas. Fahisyah perbuatan keji. Ada ulama tafsirkan fahisyah di sini lakukan perbuatan zina. Berarti dia memberi mudarat bahaya pada orang yang ada dalam rumah. Kalimat ini ingat Bu, lihat. Jangan keluarkan istri dari rumah pada masa iddah tadi, padahal sudah ditalak. Istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah walaupun sudah ditalak, karena masih ada waktu menunggu. Waktu menunggu ini yang tadi kita sebut iddah. Saya ulang, istri tidak boleh dikeluarkan dari rumah setelah ditalak. Selama masih iddah, selama masih masa iddah, istri tetap di dalam rumah. Belum bawa koper loh ini Bu. Ya, ini belum ngangkut apa-apa nih, belum. Masih ada masa apa? Iddah. Iddah tadi apa? Masa nunggu. Suami nunggu dulu, siapa tahu masih bisa rujuk. Tempatnya di mana istri? Yo di dalam rumah tadi. Ngapain aja? Masih statusnya jadi istri. Masih ngurus rumah enggak? Masih. Masih ngurus anak-anak enggak? Masih. Boleh hubungan intim enggak? Wah tunggu dulu, ini masalah lain. Ya.
Masalah hubungan intim nanti ada masalahnya di sini. Ya, karena sebagian ulama nganggap itu sudah rujuk lagi, kalau namanya sudah hubungan intim lagi, rujuk lagi, ngapain talak tadi? Ya, yang jelas tadi kalimatnya ya, perhatikan Bu. Kalau sudah ditalak tadi ya, istri tetap masih di rumah, tidak boleh disuruh keluar. Ini paham Bu? Ibu jangan bayangkan di sinetron-sinetron dulu ya. Kalau cerita di sinetron ini sudah keluar nih Bu. Ini belum, ini kita lagi bahas ayat nih Bu. Ibu lagi pelajari nih. Ini sudah ditalak ngapain aja Ustaz? Nah ini sudah disebutkan nih. Dia tetap masih dalam rumah, tidak keluar-keluar, kecuali apa? Illa ayatina bifahisyatim mubayyinah, kecuali istri tadi lakukan perbuatan keji yang jelas. Di antara perbuatan keji menurut salah satu tafsiran adalah berzina. Kemudian dikatakan lagi watilka hududullah, demikian ini aturan Allah nih. Apalagi dibahas tadi talak dan iddah. Inilah aturan Allah, talak dan iddah. Talak ada batasannya, ada aturannya. Iddah juga tadi penentuan masa menunggu ada aturannya. Wa may yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah. Siapa yang langgar aturan ini berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah langgar aturan. La tadri la Allah yuhdisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Dari iddah tadi Bu, bisa jadi masa nunggu ini jadi pertimbangan bagi suami akhirnya rujuk lagi. Itu maksudnya potongan ayat terakhir. Kalian tidak tahu, boleh jadi setelah itu ada sesuatu yang baru. Yang baru apa? Tadi pertengkaran kan? Terus akhirnya suami keluarkan kata talak. Setelah itu suami akhirnya timbang-timbang. Sepertinya saya masih cinta sama istri saya. Sudahlah, saya rujuk saja. Akhirnya ada pertimbangan untuk rujuk. Nah sekarang kita lihat penjelasan saking ayat. Dalam ayat disebutkan serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Ini adalah perintah agar bertakwa kepada Allah dalam segala urusan, bukan masalah talak aja nih kita bahas. Dalam urusan yang lain, namun terkhusus di sini lagi bahas masalah talak nih, harus hati-hati. Takutlah kepada Allah dalam hal istri yang ditalak. Nggak boleh bentuk penzaliman terhadap istri apa ketika itu? Istri diusir dari rumah setelah ditalak tadi. Maka disuruh apa? Bertakwalah pada Allah. Aturannya belum istri disuruh keluar dari rumah tadi, belum. Kalau orang tahu ilmu dia akan perhatikan ini nih. Nah, istri masih tetap di dalam rumah berarti. Terus selama masa iddah, istri tidaklah boleh dikeluarkan dari rumah, tetap berada di tempat tinggal suami. Berarti masih satu atap, masih satu rumah. Apalagi kalau belum ada kata-kata talak Bu, seperti saya sebut kemarin. Ini ngomong talak saja belum, istri sudah kabur bawa koper tadi. Baru masalah kecil aja Bu. Talak belum, ini suami belum bilang apa-apa loh Bu ini. Cuma karena ada problem sedikit dengan suami, sudah koper sudah siap. Mau kemana? Kemananya nggak jelas. Ya, nanti susahnya lagi dihubungi lagi, HP ditinggal, anak-anak ditinggal, tambah zolimi lagi, nggak tahu aturan. Ini masih tetap tinggal di rumah suami. Terus, hendaklah tidak mengeluarkan istri dari rumah suami, menunjukkan bahwa tempat tinggal merupakan nafkah yang wajib yang diberikan oleh suami pada istri. Berarti di sini disinggung nafkah Bu. Nafkah bagi ibu adalah tempat tinggal termasuk di dalamnya, selain kebutuhan sehari-hari ibu. Tempat tinggal suami yang beri. Ya, suami yang beri ini pada istrinya. Itu bagian dari nafkah. Istri tetap terus berada di rumah suami selama masa iddatnya, karena itu merupakan haknya. Sedangkan larangan mengeluarkan istri dari rumah suami menunjukkan bahwa keluarnya istri
akan melalaikan kewajiban terhadap suami. Karena masih masa iddah, itu masih jadi istrinya. Istri punya kewajiban di dalam rumah untuk ngurus kewajiban-kewajiban terkait suami dan juga terkait anak-anaknya. Berarti jadi istri yang baik itu jalankan kewajiban seperti ini. Terus yang termasuk dikecualikan di sini adalah jika istri melakukan perbuatan keji yang mengharuskan ia dikeluarkan. Sebagian tafsir ini katakan perbuatan keji tadi yang saya sebut zina. Misalnya, kalau di sini contohkan, misalnya ia menyakiti dengan perbuatan keji, dan dia menyakiti dengan perkataan dan perbuatan kejinya terhadap anggota keluarga, ngomel terus dalam rumah, anak-anak diomelin terus nggak ada salah apa-apa, atau ada yang dipukuli terus gara-gara masalah ini. Ya mungkin ada di situ mertuanya juga dizolimi misalnya. Karena perbuatan kejinya seperti ini, kalau dibiarkan terus saja ada mudarat, terus saja ada bahaya, maka istri dengan alasan ini dikeluarkan dari rumah. Dalam kondisi ini istri boleh dikeluarkan dari rumah karena disebabkan kesalahan istri sendiri. Jika tetap tinggal akan membahayakan orang-orang di dalam rumah. Terus dijelaskan lagi urusan tempat tinggal ini terkait dengan wanita yang ditalak raj'i. Nanti saya akan jelaskan talak ada dua macam, Bu. Talak raj'i itu talak yang masih boleh rujuk. Oh, berarti ada talak yang tidak boleh rujuk lagi? Ada. Jadi ada talak yang masih bisa balik lagi, masih bisa rujuk, ada talak yang tidak bisa rujuk. Kalau itu talak bain, nah talak bain ini talak yang nggak bisa rujuk, Bu. Talaknya itu talak yang ketiga, maka tidak ada kewajiban memberi tempat tinggal. Karena tempat tinggal ini termasuk dalam nafkah suami. Nafkah masih diberikan pada wanita yang talak raj'i, tidak berlaku untuk wanita yang ditalak bain. Berarti kalau sudah talak ketiga selesai, tempat tinggal nggak ada, nafkah juga tidak ada, sampai istri ini selesai masa iddahnya dia nikah lagi. Dia mau balik pada suaminya yang dulu dengan catatan dengan laki-laki yang suami yang baru, cerai, terus balik lagi dengan cara yang wajar. Dia talak, kemudian ingin balik lagi dengan cara yang wajar, nikah lagi ulang, nah itu baru dibolehkan. Balik langsung lagi tidak bisa, karena talak cuma dibatasi berapa kali? 3 kali. Nah inilah aturan Allah yang ditetapkan dan disyariatkan untuk hamba-hambanya. Hamba tersebut diperintahkan untuk menjalaninya. Siapa yang tidak memperhatikan batasan atau aturan ini, maka ia merugi sendiri, karena aturan Allah jelas punya masalah dunia dan akhirat. Bu, jadi kesimpulannya dari ayat ini di antara pelajaran penting, Islam itu bawa ajaran yang maslahat. Ada yang kita rasa berat, ya, ada yang kita mungkin tidak suka. Pokoknya Islam itu punya ajaran yang bawa maslahat. Sholat kok disuruh bangun itu subuh-subuh, kenapa nggak jam 6 saja? Kan saya masih butuh istirahat. Ibu bangun waktu subuh punya maslahat tersendiri. Walaupun awalnya kita itu nggak suka ini dengan amalan ini, ada maslahat. Kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak tahu hikmahnya. Pokoknya asal jalankan saja. Mau dalam hal juga nutup aurat, ibu-ibu misalnya diperintahkan nutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini juga ada maslahat, ada hikmah. Ini nggak bisa diprotes kayak begini. Ajaran syariat nggak bisa ditentang seperti ini. Dan ajaran Islam ini berlaku tetap sama, Bu. Dari zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman ini ajarannya tidak berubah. Yang haramnya tetap haram, yang halal ya tetap halal. Ada yang wajib ya tetap wajib, yang sunnah ya tetap sunnah.
Nggak berubah dengan berubahnya waktu, berubahnya tempat, berubahnya zaman, tidak berubah. Orang Arab di masa silam nutup aurat, di masa Kanjeng Nabi itu nutup aurat, di masa kita juga sama disuruh tutup aurat. Tidak berubah, Bu. Aturan talak tadi, itu tadi hak suami, nggak bisa karena zaman ini ibu-ibu juga kan butuh persamaan gender di sini. Maka istri juga boleh untuk mentalak suami. Nggak bisa berubah, Bu. Ibu nggak punya wewenang di sini. Ini masih wewenangnya suami nih, Bu. Ibu ada cara lain, ya, bukan dengan cara jatuhkan. Wah, saya mau pulang, saya mau talak suami saya. Oh, nggak bisa, Bu. Istilah ibu itu bukan talak. Saya mau talak suami saya 3 kali, biar adil dong Ustadz. Oh enggak, ini aturan, Bu. Aturan ini sudah paten, nggak bisa diubah-ubah. Makanya sebagian kalangan ini ingin menyamakan nih, kan nggak adil dalam Islam ini. Masa talak cuma dari suami saja? Istri kok tidak? Suami sewenang-wenang dong pada istri. Oh enggak. Nah, ini ada aturan. Suami juga tidak mengeluarkan talak begitu saja, harus ada sebab. Tanpa ada alasan nggak boleh, ya, harus ada sebab juga jatuhkan talak. Sama seperti istri gugat cerai, itu juga mesti ada sebab, ya. Kalau nggak ada sebab nggak boleh. Misalnya sebabnya apa? Suami nggak pernah kasih nafkah misalnya, tinggalkan saya terlantar, ya, tidak diberi nafkah 2 tahun 3 tahun, ya, ini wajar, ada alasan. Kalau tidak ada alasan nggak boleh. Maka ini ajaran Islam kayak gini. Ajaran Islam tetap kayak gitu. Nggak bisa ini diubah-ubah ini karena bertambahnya waktu, bertambahnya zaman, itu nggak bisa. Istilah-istilah syariat juga sama juga saat ini, Bu. Nggak bisa diubah-ubah. Apa yang terjadi di masa dulu, aturan nikah, aturan talak, ya sama seperti saat ini. Sholat juga sama. Aturan yang ada di masa dulu dengan sekarang sama saja. Ibu-ibu datang duluan misalnya, ada bapak-bapak datang belakangan, tetap ibu-ibu softnya di belakang. Ibu nggak bisa ngotot ketika itu. Wong saya datang keduluan kok, saya mau di saf depan, ini di belakang imam. Kenapa saya nggak sejajar saja dengan laki-laki? Oh, nggak bisa. Aturannya sudah jelas. Saf laki-laki itu yang paling baik paling depan, yang paling jelek paling belakang. Saf perempuan yang paling bagus paling belakang, yang paling baik itu paling depan. Sudah. Aturan itu berarti dipisah antara laki-laki dan perempuan. Oh, kenapa nggak jadi satu saja, Ustadz? Kan biar adil. Saya datang duluan kok, masa saya tempatnya di belakang? Nggak bisa protes dalam masalah ini. Ini sudah jadi suatu yang baku paten, nggak bisa diutak-atik lagi ini. Yang ibu bisa utak-atik itu cuma perihal dalam masalah dunia saja, bisnis, dagang. Ya, sekarang belanja online misalnya, ya, ibu cuma bisa utak-atik dalam masalah urusan dunia. Urusan terkait dengan masalah aturan hukum dalam Islam, terkait dengan masalah ibadah, sudah paten, sudah baku. Contoh urusan dunia, belanja online boleh atau tidak, Bu? Boleh atau tidak? Ibu suka belanja online nggak? Nah, suka ini kalau yang generasi milenial ini. Ibu lihat barang langsung nggak? Dikasih apa? Hah? Dikasih foto kan? Nah, ibu dengan foto sudah percaya apa belum? Dikasih foto barangnya ini, ya, dikasih foto. Jenengan pingin spesifik lagi, dikasih lagi ini. Misalnya mau beli gamis misalnya, mana Bu gambar detailnya, mana ukurannya bagaimana? Kan tinggal ditanya kan? Itu sama seperti ibu pesan asli, lihat langsung. Dengan catatan, yang penting fotonya tidak dibuat-buat. Dengan catatan lagi, si penjual itu jual barangnya, bukan barang orang lain, dan dia bukan jadi wakil dalam hal itu. Kadang ada yang cuma nyuplik foto orang lain. Ini pedagang yang lain yang punya gambar ini nih, dia ingin jual produk yang sama, namun itu bukan fotonya. Dia foto itu tanpa izin dia ambil, terus diklaim itu gambarnya, ya, diklaim itu gambarnya.
Ternyata ketika barangnya juga ada, tidak persis sama dengan foto tadi, dikirimlah kepada konsumen. Kalau ada pengelabuan, penipuan di sini, nah itu yang masalah dalam jual beli online tadi. Dikenal nggak jual beli kayak gini di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak dikenal. Namun untuk masalah urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu lebih paham urusan duniamu. Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lihat ada terjadi penyerbukan antara kurma jenis A dengan kurma jenis B di tengah-tengah para sahabat. Masya Allah, tanaman kurmanya itu bagus. Rasul datang negur mereka, ngapain kalian buat kayak begini? Lantas mereka stop, nggak kawinkan silang tadi tanaman kurma tersebut. Akhirnya tanaman tadi dilihat kok berikutnya hasilnya kok tidak seperti sebanyak yang ada sebelumnya ketika mereka itu kawinkan silang. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang lagi, komentar lagi, kenapa sampai kalian gagal panen seperti ini? Kemudian para sahabat jawab, kan dulu engkau katakan ngapain itu kawinkan kurma seperti ini. Rasul langsung jawab, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang urusan dunia kalian. Menunjukkan bahwasanya urusan dunia dibebaskan, Bu. Selama tidak melanggar aturan syariat. Ibu jual apa? Barang apa yang dijual? Ini barang yang halal apa haram yang dijual? Kalau ini barang yang haram, oh jelas nggak boleh lakukan jual beli ini. Kalau ini barang yang halal untuk dijual, boleh dikonsumsi oleh ibu-ibu yang lainnya juga, ibu boleh jual. Kalau dari sisi barangnya saja sudah masalah, maka kalau mau dijual juga jadi masalah. Upahnya juga jadi masalah, hasilnya haram. Ibu diberi kebebasan di sini. Mau berubah zaman lagi, tinggal nanti penyesuaian hukum saja. Nanti ada namanya kias. Kias tidak tinggal samakan saja. Oh sebabnya ini apa? Yang penting saling ridho di antara kita gitu sudah. Kok depan lagi transaksinya bagaimana lagi? Nanti makin berkembang lagi, ada hukumnya lagi tentang itu. Para ulama nanti akan hasilkan ijtihad hukum dalam masalah ini. Masalah dunia nanti ada perkembangannya. Namun kalau aturan hukum tadi sudah tidak bisa diutak-atik lagi. Terus dalam lanjutan lagi di bawahnya, sedangkan yang dimaksud la tadri la Allah yuhadisu ba'da dzalika amra. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Dalam bahasan ini Allah menyariatkan iddah. Iddah tadi artinya apa, Bu? Masa menunggu. Dan ada batasan talak. Talak batasannya berapa kali? 3 kali. Ini semua ada hikmah. Satu hikmahnya, bisa jadi setelah mentalak, ini tentang iddah tadi ya, suami berpikir lagi karena masih ada rasa sayang pada istrinya. Maka itulah kenapa disyariatkan masa iddah, yaitu masa menunggu. Akhirnya suami timbang-timbang, kemudian rujuk. Cara rujuk bagaimana, Ustadz? Nanti kita bahas. Rujuk ada pembahasannya. Yang kedua, hikmahnya apa? Adanya masa menanti menunjukkan bahwa rahim wanita harus dibuktikan kosong. Kemarin kita bahas masa iddah untuk wanita yang masih mengalami haid, entah 3 kali haid atau 3 kali suci. Saya sudah jelaskan, Bu ya. 3 kali haid atau 3 kali suci. Apa tujuan nunggu ini? Untuk membuktikan kosongnya rahim, sehingga kalau dia nikah lagi dengan laki-laki yang baru tidak ada khawatir dengan rahim sebelumnya. Maka pembuktiannya dengan 3 kali haid atau 3 kali suci. Hitungan 3 kali haid. Lihat, talak tadi jatuh ketika kapan, Bu? Jatuh ketika kapan tadi? Suci apa haid? Yang aturan, sesuai aturan, suci. Sekarang suci, jatuh talak. 1, suci. Terus sekarang 3 kali haid ya. Haid 1 terus suci, haid 2 terus suci, haid 3. Haid 3 selesai, masuk masa suci lagi, sudah selesai masa iddah.
Lihat ya, ini tadi 6 jari ini tadi ya. Sekarang talaknya ketika suci. Ya, talaknya ketika suci. Suci pertama dihitung, suci haid. Suci kedua haid, suci. Suci ini selesai, mau masuk haid, masa iddah selesai. Berarti paling enak hitung 3 kali suci apa 3 kali haid, Bu? Apa, Bu? 3 kali suci. Karena suci yang pertama dihitung, maka waktu ibu nunggu lebih ringkas. Makanya haid itu tadi tidak boleh saat itu dijatuhkan talak, karena akan membuat masalahnya makin lama lagi. Jatuhnya ketika haid ini, talaknya jatuh ketika haid. Haid sekarang nih 3 kali suci ya, suci haid, dari suci dulu ya, baru suci. Sudah 6 angka ini saya sebut. Makin lama, sehingga atau kesalahan talak ketika haid itu apa? Membuat masa iddah ibu terlalu lama. Kasihan si wanita ini, masa iddah, masa menunggunya terlalu lama. Maka syariat katakan tadi apa? Jatuhkan talak ketika masa suci. Nah, tadi rahim itu butuh dikosongkan tadi. Dan syariat seperti ini ada dalam beberapa aturan lagi, Bu. Contoh, bagi yang hamil di luar nikah, kalau menurut aturan sebagian madhab, yaitu ini aturan dalam madhab Hambali, aturan dari sebagian madhab, kalau wanita itu yang pertama istibro, membuktikan rahim itu kosong. Cara membuktikan rahim kosong bagaimana, Bu? 2 cara. Yang pertama, nunggu 1 kali haid, berarti tidak jadi hamil. Yang kedua, membuktikan rahim kosongnya apa? Nunggu sampai melahirkan. Syarat yang kedua untuk dinikahi lagi adalah tobat dari perbuatan zina tadi. Paham, Bu? Saya sebutkan mazhab yang lain dulu. Saya nggak bahas lagi, tidak membahas aturan di tanah air. Kalau aturan di tanah air, Bu, kalau di KUA itu tetap akan dinikahkan, karena syaratnya cuma 1, yang penting tobat tadi. Yang si laki-laki ini mau tanggung jawab. Kenapa kok bisa ada hukum kayak begini? Kok beda dengan pendapat tadi? Gini, ada 2 kasus yang perlu dipelajari. Ya, pertama, ada si perempuan ini selingkuh dengan laki-laki lain dan masih punya suami, kemudian hamil. Kasus pertama ini 2 laki-laki konflik untuk ngaku bahwasanya itu anak saya. Yang berzina lagi, laki-laki pezina tadi katakan ini anak saya. Suaminya bilang enggak, itu anak saya. Wong ini istri saya kok. Sekarang yang menang yang mana? Bu, yang menang yang mana? Hah? Yang menang yang mana? Oh, kalau saya jadi suaminya, saya ceraikan istrinya. Namun boleh jadi suami enggak, saya tetap mau dengan istri saya. Sekarang anaknya kalau gitu milik siapa? Milik bapaknya yang mengambil. Enak banget. Kenapa enak banget? Mana akad nikah dia? Inilah yang Nabi SAW sebut dalam hadis, al-waladu lil firash walil akhiri al-hajaru. Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang. Laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa. Berarti anaknya pada siapa kalau gitu? Siapa, Bu?
suami. Walaupun mungkin secara keyakinan perempuan ini hamil dengan laki-laki pezina ini, namun punya suami. Saya bilang tetap saya masih lanjut dengan istri saya, nggak apa-apalah, saya siap mengasuh anak ini. Laki-laki tadi yang berzina tidak mendapatkan apa-apa. Paham Bu? Paham ini ya? Baik. Kasus yang kedua. Sekarang wanita ini dihamili oleh laki-laki ini, belum punya suami atau tidak punya suami. Laki-laki ini ngaku itu anak saya yang hamili. Maka hadis tadi berlaku atau tidak? Sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Qayyim, ulama belakangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan hadis tadi tidak berlaku. Maka laki-laki tadi dianggap bapak biologis. Kalau itu dinikahkan, ya berarti jadi suaminya. Kalau itu punya anak, anaknya disandarkan nanti pada bapak biologisnya. Kenapa demikian? Tidak ada yang debat dalam masalah ini. Nggak ada laki-laki kedua yang debat. Hadis tadi cuma berlaku kalau kasusnya ada laki-laki pezina, ada suami, baru hadisnya pas. Nah itulah yang jadi dasar di negeri kita, di KUA kenapa dinikahkan. Paham Bu? Paham sampai sini? Jadi kalau jenengan bilang, Ustadz nikahnya perlu diulang nggak? Wong KUA sudah resmikan kok. Mau suruh ulang-ulangnya siapa? Mau datang ke saya nikahkan ini? Nggak mau saya nggak akan nikahkan juga. Saya nggak punya kekuatan hukum apa-apa. Dan dari dulu prinsip saya itu untuk kasus kayak gini saya berlepas diri, nggak mau hadir di mantenannya. Suruh ngisi saya kabur dari Gunung Kidul. Kalau disuruh ngisi, dan itu saya tahu ini orang dekat saya ini, kenalan dekat gitu, anaknya hamil di luar nikah, terus Pak Ustadz nanti tolong hadir, nggak pernah akan hadir. Saya kabur malah dari Gunung Kidul Bu. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya hadir kayak begini, nikah kayak begini. Untuk apa tujuannya? Sebagai hukum sosial. Pak Ustadz saja nggak mau hadir. Tanda tidak setuju kan? Tidak setuju. Itu saja sudah mantap seperti ini. Kalau itu dinikahkan, urusan KUA Bu. Itu urusan KUA. Mereka punya kekuatan hukum, punya legalitas Bu. Gak bisa ini didebat. Sudah terjadi ya terjadi. Yang penting ibu ingkari perbuatan zina ini. Ya, perbuatan zina ini diingkari. Ingkarinya gimana? Ya, kalau ibu bisa nggak hadir ya nggak hadir. Kalau saya nggak hadir jelas. Apalagi beritanya sudah tersohor di mana-mana gitu. Ini hamil di luar nikah. Ya, sudah paling saya nggak hadir itu. Diundang bagaimanapun, disogok bagaimanapun juga nggak akan hadir. Dah, itu tadi yang saya bahas Bu. Bukti mengosongkan rahim. Istilahnya istibro. Maka iddah itu ada dengan tujuan supaya membuktikan rahim itu apa? Kosong. Sehingga kalau meninggal lagi steril nih, tidak bercampur, maka nasab tidak bercampur Bu. Nggak akan bingung. Kalau dalam perzinaan bingung nasabnya ini siapa? Ya, dalam kasus perzinaan Bu, itu akan dibingungkan siapa ini nanti bapaknya. Nasabnya nggak jelas. Kalau dalam kasus nikah, nasab jelas Bu. Ya, nasab sudah jelas. Maka ada istilah tadi apa? Istibro, membuktikan rahim itu kosong. Maka ada dikenal masa iddah. Masa iddah itu untuk itu. Kemarin kita bahas lagi, kalau wanita ditinggal mati suami, berapa Bu masa iddahnya? Berapa? Hei ibu-ibu, siap-siap loh. Apa Bu? Saya sebutkan kayak gini karena ada ibu-ibu juga yang rajin pengajian, ngurus pengajian juga Bu. Suaminya meninggal, dia gak betah di rumah Bu. Saya langsung WA dia, Bu,
Kalau mau manut, ini Bu hadisnya Bu. Selama ini ibu nggak boleh keluar-keluar. Cuma dalam rumah saja. Apa tujuannya masa iddahnya? Hormati suami. Simpel sederhana Bu alasannya. Berapa lama? 4 bulan 10 hari. Bosan saya Ustadz, resiko jadi istri. Paham Bu? Ini mau ngurus kajian juga nggak bisa Bu. Dia ini pengurus kajian Bu di Jakarta. Suaminya meninggal. Saya kira ketika saya hadir waktu suaminya baru 1 minggu setelah suaminya meninggal, nanti dia hadir nih. Ternyata dia nggak hadir. Tapi dia sudah komentar nih, Ustadz saya ini kok berat sekali, saya tetap mau keluar ini. Nggak bisa Bu. Aturan. Kecuali ada kepentingan mendesak. Darurat. Kalau tidak ada darurat nggak bisa. Berapa lama tadi Bu? 4 bulan 10 hari. Lama nggak? Iya lama untuk ibu-ibu. Resiko. Itu namanya masa iddah sekaligus masa berkabung. 2 sekaligus ibu jalani. Masa iddah dijalani, nunggu tadi nje. Masa iddat tuh berkabung untuk hormati suami. Ini suami saya meninggal dunia nih. Terus ada laki-laki misalnya, ini sampai para ulama membahas, laki-laki cuma nyatakan, saya suka sama janda ini yang tadi sudah ditinggal mati suaminya ini. Nyatakan kayak gini saja tidak boleh dalam syariat kita. Dicegah itu, nggak boleh. Nggak boleh ada yang mengungkapkan sesuatu gitu, suka sama dia, nggak boleh. Tunggu sampai masa iddah dan ihdat itu selesai. Berapa lama tadi? 4 bulan 10 hari. Lama, ya sudah sabar-sabar. Paham Bu ya? Ya, kan tadi saya bilang siap-siap. Terus Ibnu Katsir rahimahullah berkata, istri yang dicerai tetap diperintahkan untuk tinggal di rumah suami selama masa iddahnya, karena bisa jadi suami itu menyesali talak pada istrinya, karena ada suami itu yang menalak pakai emosi. Ya, lagi marah besar, pulang-pulang langsung saya talak kamu 1 kali. Mungkin dia emosi lagi juga, saya talak kamu 1000 kali sekaligus. Sekarang talak ketika emosi, jatuh talak nggak Bu? Jatuh nggak? Ada orang emosi jadi kayak orang gila langsung ada? Kalau dia emosi jadi kayak orang gila langsung nggak pikir apa-apa, iya nggak jatuh. Namun kalau masih sadar tetap jatuh talak. Makanya tadi di sini bisa jadi suami menyesal karena mungkin sebelumnya dia marah-marah sambil keluarkan kata-kata talak. Emosinya sekarang lewat HP Bu. Dia WA ke ibu, sudah saya sekarang sudah nggak suka lagi padamu. Langsung kalimatnya ditutup, saya talak kamu 1 kali. Jatuh atau tidak Bu? Jatuh talak apa tidak? Bu, jatuh talak apa tidak? Jatuh talak 1. Yang penting dalam keadaan sadar, masih bisa pikir itu Bu. Gak ada yang maksa. Itu keinginan dia sendiri. Dia ucapkan itu tanpa ada paksaan. Kata-katanya jelas, maka jatuh talak 1. Nah sekarang kita lihat mau rujuk bagaimana. Masih dibolehkan rujuk atau talak rojai. Talak rojai adalah talak yang membolehkan suami untuk rujuk ketika masih dalam masa iddah, tanpa didahului dengan akad nikah yang baru, walau istri tidak ridho kala itu. Jadi gini, talak kan dari suami. Suami mau rujuk terserah suami. Ibu bilang saya nggak mau rujuk lagi, tetap rujuk. Waduh, tetap rujuk Bu. Ibu nggak suka ini, gugat cerai. Talak dari suami, rujuk juga dari siapa? Suami. Suami bilang saya mau balik lagi, saya rujuk padamu. Jadi rujuk lagi Bu. Allah Ta'ala berfirman, at-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan.
Talak yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Yang dimaksud imsak dengan cara yang ma'ruf, yaitu tahan dengan cara yang ma'ruf dalam ayat tersebut adalah rujuk dan kembali menjalin pernikahan serta mempergauli istri dengan cara yang baik. Terus dalam ayat lagi Al-Baqarah 228, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru wa la yahilu lahunna ay yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru. Tadi ya, bisa 3 kali suci, bisa 3 kali haid. Itu masa iddahnya. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya yang berhak merujukinya dalam masa menanti masa iddah. Jadi suami boleh rujuk, cuma dalam masa apa? Iddah. Jika mereka para suami menghendaki islah. Islah itu perbaikan, perdamaian. Sedangkan untuk talak 3 namanya itu talak bain. Tidak ada rujuk. Sebagaimana diterangkan dalam ayat lainnya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin tattadunaha. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurinya. Nah, wanita yang dinikahi sudah akad namun belum disetubui, langsung diceraikan, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka untuk wanita semacam ini tidak ada masa iddahnya. Lihat keterangannya, talak sebelum disetubui dianggap talak bain, talak yang tidak ada rujuk, dan tidak ada masa iddah bagi laki-laki kala itu. Rujuk hanya berlaku jika masa iddah itu ada. Berarti kesamaannya apa? Wanita yang sudah ditalak 3, ya, wanita yang sudah ditalak 3 tidak ada kata rujuk lagi, karena rujuk hanya berlaku 2 kali. Terus dalil hadis yang menunjukkan boleh adanya rujuk sebagaimana terdapat dalam hadis Ibnu Umar ketika ia mentalak istrinya dalam keadaan haid. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kala itu Umar, bapak dari Ibnu Umar, mengadukan kasus anaknya, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, murhu fal yuraji'ah, hendaklah ia merujuk istrinya kembali. Disuruh rujuk lagi, berarti rujuk itu ada. Begitu pula ada ijma, kata sepakat dari para ulama bahwa rujuk itu ada. Sekarang cara rujuk yang pertama, rujuk dengan ucapan. Tidak ada beda di antara para ulama bahwa rujuk itu sah dengan ucapan. Lafaz rujuk ada 2 macam. Bisa jadi 1 soreh, tegas. Bisa jadi yang kedua kinayah dengan kalimat samaran. Jika lafaz rujuk itu soreh, tegas, seperti saya rujuk padamu, kalimatnya tegas ya, saya rujuk padamu, maka dianggap telah rujuk walau tidak dengan niat. Misalnya dia guyon aja, sudah talak nih, masih masa iddah, dia guyon aja, saya rujuk padamu, kalimatnya tegas. Tadi walaupun guyon aja dianggap rujuk lagi, karena 3 hal yang serius dan bercandanya itu sama saja. Yang pertama talak, yang pertama nikah, yang kedua talak, yang ketiga rujuk. Namun jika lafaznya kinayah, samaran, artinya nggak jelas, yang digunakan ketika rujuk seperti
kita sekarang seperti dulu lagi. Kalimatnya jelas nggak Bu? Kita sekarang seperti dulu lagi. Jelas nggak kalimatnya? Kalimatnya nggak jelas. Maka untuk kasus ini tergantung niatan. Jika diniatkan rujuk, maka teranggap rujuk. Sama seperti kemarin Bu tentang talak. Ada talak yang tegas, ada talak yang tidak tegas. Contoh kalimat yang tidak tegas: silakan pulang saja ke rumah orang tuamu. Tegas nggak Bu ini talak? Talak atau tidak ini belum jelas, karena bisa jadi suruh pulang karena orang tuanya lagi sakit. Setelah itu balik lagi, silakan pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, kalimatnya ini macam-macam nih maksudnya. Terus yang kedua, rujuk dengan perbuatan. Sekarang yang kedua, rujuk dengan perbuatan. Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bahwa dengan melakukan jima atau hubungan intim dan melakukan muqaddimahnya, pengantarnya, seperti mencium istri dengan syahwat, baik diniatkan rujuk atau tidak, maka rujuknya teranggap. Berarti hubungan intim saja sudah dianggap rujuk. Paham ya Bu ya? Jadi kalau tadi dikatakan satu rumah boleh hubungan intim enggak? Ya kalau sudah hubungan intimnya berarti sama saja rujuk. Ngapain talak lagi? Ada juga ulama yang mensyaratkan harus disertai niat dalam jima, dalam muqaddimah tadi. Ada yang berpendapat pula bahwa rujuk adalah dengan jima, baik disertai niat atau tidak. Dalam pendapat yang lain, rujuk itu hanya teranggap dengan ucapan, tidak dengan jima dan selainnya. Yang jelas yang kedua ini masih boleh. Berarti kalau sudah terjadi hubungan intim dianggap rujuk lagi. Paham ya Bu ya? Berarti rujuk bisa dengan dua cara. Yang pertama apa? Ucapan. Yang kedua dengan perbuatan. Nah sekarang yang terakhir, hukum seputar rujuk dan talak raj'i. Satu, rujuk ada pada talak raj'i. Setelah talak pertama ada talak kedua. Baik talak ini keluar dari ucapan suami atau keputusan qadhi, hakim. Berarti kalau di negeri kita dari pengadilan agama. Namun saran saya, talak dan rujuk ini tetap menunggu keputusan pengadilan, gak keputusan sendiri dari suami, biar legal. Yang kedua, rujuk itu ada jika suami telah menyetubui istrinya setelah akad nikah, maka ada talak, ada rujuk. Jika talak itu diucap sebelum menyetubui istri, yaitu tadi ya, setelah akad langsung cerai, ini kasus yang nomor 2 ini ya, maka tidak boleh rujuk berdasarkan kesepakatan para ulama. Berarti wanita yang sudah terjadi akad namun tidak sempat hubungan intim karena sudah ditalak langsung, maka tidak ada lagi istilah iddah dan tidak ada rujuk, langsung pisah. Yang ketiga, rujuk dilakukan selama masih dalam masa iddah. Kalau masih mengalami haid tadi berapa? 3 kali haid atau 3 kali suci. Jika iddah sudah habis, jika iddah sudah selesai, maka tidak ada istilah rujuk. Terus kalau mau ingin balik gimana? Kecuali dengan akad baru, berarti manten anyar lagi. Kalau sudah selesai masa iddah, tadi masa iddah ini sudah 3 kali haid atau 3 kali suci tadi sudah lewat. Maka ketika sudah lewat ini, laki-lagi sendiri, perempuan sendiri Bu, hidupnya masing-masing. Ternyata setelah 2 tahun lagi pingin balik. Kalau pingin balik lagi berarti akad baru lagi. Berarti sama mantan anyar lagi, syarat-syarat dipenuhi lagi, mas kawin anyar lagi ya. Karena masa iddah sudah selesai. Terus yang keempat, perpisahan yang terjadi sebelum rujuk bukanlah karena nikah yang batal karena fase, seperti nikah tersebut batal karena suami murtad. Karena di sini yang keempat ini ada perpisahan yang terjadi
Bukanlah karena nikah yang batal karena fasakh, seperti nikah tersebut batal karena suami murtad. Kalau suami murtad, ketika itu tidak ada istilah rujuk karena nikahnya itu fasakh, nikahnya itu batal. Ya, karena syarat jadi pemimpin dalam rumah harus muslim. Kalau suaminya non muslim, maka nikahnya jadi fasakh, nikahnya jadi batal. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selesai untuk pembahasan tadi. Ada pertanyaan, silakan. Ibu-ibu yang ada pertanyaan kita seperti biasa ya. Ustaz bertanya sekalian. Itu kan yang kalau terjadi perceraian istri tidak boleh mengeluarkan dari rumah kecuali dari perzinahan. Bagaimana pada dalam masa itu tidak dalam masa idah dalam sebuah rumah tangga tempat istrinya berzina, itu suami boleh istri. Dia jatuhkan talak, terus istrinya diusir. Maksudnya terjadi perselingkuhan pada seorang istri sehingga terdapat istrinya itu zina. Apakah boleh suami mengusir istrinya dari rumah? Tergantung suaminya siapa. Tapi boleh Ustaz? Boleh kalau ada sebab seperti itu. Yang kedua, untuk masa iddah meninggal 4 bulan 10 hari. Masa iddah meninggal 4 bulan 10 hari. Harus 4 bulan 10 hari di rumah. Harus 4 bulan 10 hari. Tidak ada perusahaan yang akan mengizinkan 4 bulan cuti 4 bulan 10 hari. Saya tidak pandang itu. Kan saya lagi bahas hukum syar'i, Bu. Bagi pekerja kantoran, wallahu a'lam. Selalu ada keinginan kan Ustaz buat tempatnya. Karena anak-anak jadi tanggung jawab soal itu pada saat itu. Iya. Masa pencaharian. Iya. Dan tidak ada perusahaan yang mengizinkan 4 bulan 10 hari. Itu bagaimana Ustaz solusinya? Masa harus keluarkan dari perusahaan sehingga dia harus mencari pekerjaan baru di bawah kalau Wallahu a'lam. Saya pasrahkan pada Allah. Aduh, saya nggak bisa ringankan syariat. Saya nggak buat syariat. Kalau orang liberal mungkin jadi gampang itu. Ini tanya pada saya ya. Mudah-mudahan ada keluarga yang lainnya bisa nanggung anak-anak yatim tadi. Iya, agak susah. Sebenarnya saya mau jawab, pokoknya nggak boleh keluar, gitu aja jawaban saya gitu, Bu. Itu aja. Wallahu a'lam. Nggak usah saya dikejar-kejar lagi. Saya nggak akan jawab. Apabila suami selalu bilang cerai dalam keadaan emosi sampai berkali-kali, mungkin puluhan kali, itu sudah jatuh talak apa belum? Bu, tadi kita baru teori, Bu. Secara hukum tetap ini diajukan di pengadilan agama. Maka setiap kali ada yang bertanya kayak gini, saya selalu bilang pada yang bertanya, Bu, bilang saja pada suami kalau mau serius ngurus saja di PA, pengadilan agama. Jangan setiap masalah yang ada diselesaikan talak, cerai. Itu bukan solusi. Maka kalau ibu tanya ini jatuh talak enggak? Saya enggak nganggap talak di sini karena belum ada kekuatan hukum. Kenapa kok pakai PA, pakai pengadilan agama? Karena nanti terjadi perselisihan, Bu. PA belum dilaporkan hal ini, sedangkan tadi mungkin kalimatnya sudah jadi talak 2, maka tetap pengadilan lebih dianggap hukumnya. Kaidah para ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Hukum dari hakim itu akan mengangkat perselisihan yang ada. Tadi jadi perselisihan, maka pengadilan hukumnya lebih kuat dalam masalah ini. Dalam perjalanan sempat mengajak rujuk, tapi kembali memburuk lagi, mengajak cerai. Sampai sudah lewat masa iddah, lalu sudah tidak bisa talak karena sudah masuk talak 3.
Coba ini dicek lagi di sini, di pengadilan sudah talak berapa? Kalau pengadilan belum talak sampai 3, maka hukum pengadilan lebih kuat di sini daripada ucapan suami. Wallahu a'lam. Kalau sudah sepuh atau tua tapi hanya ikut pengajian rutin seperti saat ketika suami masih hidup. Ini tadi mungkin yang masalah talak tadi ya. Masalah suami meninggal ya. Kalau suami meninggal pokoknya tidak keluar rumah, alasan ngaji bukan alasan. Sekarang bisa pakai streaming. Pakai streaming saja. Hah? Kerjanya bisa pakai streaming enggak? Allahu a'lam boleh. Dalam rujuk yang melakukan akad baru itu dari dua belah pihak atau dari satu pihak saja? Rujuk cuma kalimat dari suami, istri tidak. Suami bilang rujuk maka terjadi rujuk. Misalnya sudah terjadi pengadilan ya, suami sendiri yang datang ke pengadilan. Suami bilang saya mau rujuk sama istri saya, pengadilan jatuhkan putusan rujuk, maka dianggap sah rujuknya. Apabila jatuh talak, suami minta rujuk tapi istri tetap tidak mau melayani, tapi tetap tinggal di rumah suami, ya sudah gugat aja, ngapain tinggal di sini bu? Kan pengen pisah. Namun ketika itu suami tetap pengen rujuk, maka coba timbang-timbanglah, melanjutkan lebih baik daripada berpisah. Saran saya kalau memang tidak mau lanjut lagi, ibu sendiri yang ngurus, nanti ada prosedurnya di pengadilan agama, ada di situ gugat cerai. Namun dalam pengadilan agama itu gugat cerai statusnya nanti tetap jadi jatuh talak 1 juga. Ya, nanti urusannya dengan pengadilan agama. Saat masa iddah istri tinggal suami, tidak boleh keluar rumah. Kalau dalam masa iddah dapat undangan kawinan ponakan yang di luar kota bagaimana? Izin tidak hadir. Kalau kerja punya apa ya Ustaz? Hah? Kalau kerja nggak apa-apa Ustaz. Iya bu, nggak bisa muter-muter saya. Apa adanya kalau saya masalah hukum itu bu. Bagaimana hukum mukhallil? Mungkin nikah muhalil nih ya tadi ya. Ini kasusnya talak 3 bu. Talak 3, istri kan nikah dulu dengan laki-laki lain baru boleh balik pada mantan suaminya. Ada status kayak gini, si suami bilang sama temannya, kamu nikahi istri saya saja. Itu kamu ceraikan biar dia bisa balik dengan saya lagi. Itu namanya nikah muhallil. Nikah ingin menghalalkan supaya bisa balik lagi. Status seperti ini nikah muhallil, nikah yang masalah. Karena nikah yang dibuat-buat. Nikahnya dengan cara yang wajar dengan laki-laki lain, terus cerai lagi dengan cara yang wajar, balik lagi pada suaminya. Nah, itu baru boleh. Bila istri minta cerai pada suami, terus suami bilang ya, bagaimana status talaknya? Dan apakah kalau mau balik lagi harus nikah lagi? Suami bilang iya, itu artinya apa? Iya. Setuju berarti? Enggak tegas ya? Tegasnya suami bilang ya, saya talak kamu. Jangan-jangan ada kalimat sebelumnya suami bilang ya untuk kalimat yang lainnya. Itu istri 2 kalimat, yuk kita jalan-jalan. Kalau enggak, kamu ceraikan saya saja. Iya. Nah, kalimatnya yang mana coba? Kan enggak jelas. Maka kalimatnya harus tegas. Saya talak kamu. Nah, itu baru tegas. Jadi ibu diminta untuk meminta suaminya untuk menegaskan talak dan setelah. Iya. Begitu. Tegasan kalimat itu penting ya Ustaz? Pokoknya lanjut aja bu, nggak usah tegas-tegas. Bagaimana kumpul-kumpul pada malam 10 surah? Jika ada makanan atau sedekah apa boleh dimakan? Bagaimana jika ada amalan-amalan yang lainnya? Yang jelas tidak ada amalan khusus. Amalan 10 surah cuma puasa saja. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat diimami oleh imam yang munafik? Apa ini imam yang munafik ini? Kalau imamnya kafir jelas nggak boleh sholat di belakangnya. Kalau imamnya munafik, apa dulu munafiknya ini? Kalau suka bohong, ini munafik kecil namanya. Kalau munafiknya munafik besar, ada lagi tanda-tandanya bu. Ini perlu dirinci.
Apa yang dimaksud dengan kullu ardin masjidun? Seluruh tempat di muka bumi boleh digunakan untuk sholat, kecuali beberapa tempat. Yang pertama kuburan, yang kedua itu tempat pemandian, yang ketiga kandang unta. Jika ortu selama hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat, ketika meninggal dunia, apakah anak boleh mendoakan orang tua? Orang tuanya beragama Islam, tetap didoakan. Hukum secara lahiriah saja, dia itu masih beragama apa. Ketika istri sudah sudah tidak di hati suami, meskipun satu rumah, sabar. Gimana lagi? Apa solusinya coba? Istri goda suami terus pokoknya sampai ada rasa lain. Saya urusan di pengadilan pokoknya. Saya sarankan tetap lanjut. Dalam mau bahas ke pengadilan agama juga. Pengadilan agama itu muter-muter, Bu. Sama juga. Tetap suruh lanjut. Malah dikasih penyuluhan dulu ini. Gimana nih kamu solusinya gimana nih? Tetap bukan solusinya untuk cerai. Hah? Pokoknya seperti itu, Bu. Jika menikah atau hamil di luar nikah, apakah harus menikah kembali lagi? Tadi saya katakan tidak perlu. Jadi sudah sah ya? Sudah sah. Karena ada pendapat yang berapa kali kita jadi sini bilang harus nikah. Mau nikahin sama siapa? Itu tidak sah. Sudah ada kekuatan hukum. Baik, jadi pengadilan agama KUA sudah punya legalitas yang sangat-sangat kuat. Secara hukum, secara agama. Walaupun kita tidak setujui dengan perbuatan zinanya, itu masalah lain. Ya, paham ya? Seandainya ada juga kasus kayak gini, Bu, sudah terjadi pernikahannya sudah. Sekarang yang penting tobat. Anak perempuannya hasil zina misalnya ya, terus nikah lagi. Biasanya ini tanda tanya lagi. Ya nikahin saya kemarin bapak saya. Tetap sah kalau dinikahkan oleh pengadilan agama. Sekarang di akta kelahirannya tulis bapaknya siapa? Bapaknya. Nah, bapak biologisnya kan? Iya kan? Yang berzina dengan ibunya kan? Terus mau tanggung jawab nikah kan? Ya. Maka anak putrinya itu jadi milik bapaknya itu. Oh gitu. Iya, ini pendapat yang baru pokoknya Bu Uli. Revisi pendapat yang kemarin. Oh, I see. Kasian juga soalnya anaknya sekarang kayak gitu kan kemaluan. Hah? Kalau anaknya Iya, anak putrinya nanti akan merasa malu padahal dia tidak bawa dosa dari orang tuanya dulu. Sampai ada nikah Arab Saudi sana sekarang. Enggak bisa. Jika menunggu masa 3 kali iddah setelah suami meninggal. Ingat ya, suami meninggal bukan 3 kali iddah ya Bu ya. Tadi berapa lama? 4 bulan 10 hari. Istri seorang pekerja. Tadi sudah ditanyakan tadi. Sama Bu. Apakah melakukan muqaddimah jima tanpa melakukan jima apakah termasuk rujuk? Tadi sebagian ulama katakan rujuk. Jika ada orang yang belum belajar ilmu agama mengatakan urusan dia mau zina atau enggak bukan urusan saya, apa itu termasuk menghalalkan zina? Bukan juga, kalimatnya masih umum ini. Kalau kalimatnya tegas ya dia halalkan zina, nah baru itu. Jika istri meninggalkan suami, dia pulang ke rumah orang tuanya karena mengetahui suaminya selingkuh dan suami tidak menjemputnya. Mereka pisah rumah sampai 2 tahun lebih. Suami tidak pernah mengucap kata talak, namun tidak juga memberi nafkah kepada istri karena dia merasa istrinya kabur. Apakah hal tersebut termasuk cerai? Apakah harus akad baru jika ingin bercampur kembali? Kata talak nggak ada kan? Berarti masih istrinya. Mau balik tinggal balik aja, pulang. Gengsi, ya sudah, minta ke pengadilan agama, gugat cerai. Kalau gengsi, kalau pengen balik nggak ada kata-kata talak tadi kok. Rujuk nggak ada, talak saja nggak ada. Berarti cuma balik. Kalau mau masih balik. Hah?
walaupun tidak memberi nafkah. Istri ridho enggak? Kalau istri mau balik, nah setelah itu dia tuntut sama suaminya, mbok saya dinafkahi gitu ya, baru dia mau ketika itu. Wallahu a'lam. Karena saya juga pernah dengar kalau istri tidak dinafkahi selama berapa periode sama suami, jadi 3 bulan maksudnya. Itu namanya, itu yang buku nikah itu di belakangnya dibaca suami kan. Nah itu istilahnya apa nih? Sigot taklik. Nah sigot taklik itu kalimat yang digantung, pokoknya kalau tidak menafkahi istri berapa bulan maka nanti jatuh talak gitu kan. Tetap hal ini prosesnya di pengadilan. Jadi tanyakan pada KUA tentang ini, KUA nanti kasih solusi. Oh ini di pengadilan. Tidak otomatis. Jika rujuk sudah selesai namun pihak laki-laki ingin kembali, maka dilakukan akad baru. Pertanyaannya, apakah akad baru itu seperti akad awal-awal pakai penghulu, mahar dan lain-lain? Yo jelas, nikah lagi kok. Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada ijab kabul, ada mahar, ada wali, ada saksi, manten anyar lagi. Ustadz, maaf Ustadz, untuk nikah yang kedua kali itu bisakah yang menikahkan itu hanya seorang ustadz bukan penghulu gitu? Tadi sudah cerai resmi enggak? Kan sama kasusnya, dia sudah cerai resmi. Resmi enggak? Resmi di pengadilan. Ya, misalnya resmi cerai di pengadilan. Untuk nikah yang kedua kalinya, anggap saja seperti nikah siri Ustadz. Jadi yang menikahkan baiknya lewat pengadilan lagi. Itu baik sah, lewat KUA lagi. Ustadz itu sah nggak? Namun kalau lewat ustadz sah, nikah sirinya sah. Jika suami tidak mengajak hubungan intim lagi selama 2 bulan, apakah sudah talak? Tidak talak. Talak kata-kata tegas. Seorang pezina muson menghamili seorang perempuan yang sudah memiliki suami dan dia hamil kembar. Innalillah. Qadarullah, yang satu mirip suaminya dan satu lagi mirip selingkuhannya. Apa-apaan ini Bu? Loh, mungkin itu ada loh Ustaz. Ini jangan senang dulu loh ini kayak begini nih. Tapi sampai sekarang selingkuhannya tidak mengakui anaknya. Tapi masyarakat tahu kalau anak yang dikandung adalah anak selingkuhan itu. Yang jelas dari kalau kasus kayak tadi gimana coba? Anak disandarkan pada siapa? Ayah. Pemilik ranjang. Ya, berarti suami yang aslinya. Ya. Yang selingkuhannya tidak mendapatkan apa-apa itu kalau suaminya mau mengakui gitu. Kalau suaminya tidak mau mengakui, terus mau minta pisah, berarti anak itu tanpa ayah. Tanpa ayah. Berarti akte kelahirannya hanya lahir dari seorang ibu. Iya, itu kalau mungkin di saat buat akte. Ustadz, bagaimana jatuh atau tidaknya talak suami yang mengucapkan seperti ini? Bagaimana kalau kita sekarang cerai atau pisah? Bagaimana? Berarti belum. Jadi kata talak ini harus betul-betul tegas ya Ustadz ya? Saya talak kamu. Nah, itu tegas itu. Ayo kita pergi ke pengadilan saja. Ayo kita pergi pengadilan saja. Untuk apa? Kan nggak tegas. Iya kan? Ustaz. Ayo kita pergi ke pengadilan aja. Ngapain? Siapa tahu ada bakso di samping pengadilan agama. Iya kan? Kalimatnya nggak tegas Bu. Untuk suami istri yang sudah bercerai, dalam hukum Islam anak menjadi tanggung jawab siapa? Jika anak di bawah 7 tahun, nanti hadonah pengurusan anak ke ibunya. Kalau setelah 7 tahun atau sudah balik, maka anak terserah menentukan pilihan mau ikut siapa. Anak perempuan jadi tanggungan siapa? Anak laki-laki tadi ya, penjelasannya seperti itu. Sedangkan yang saya tahu ada 4 perempuan yang menjadi tanggung jawab laki-laki, istri, anak perempuan, ibu, saudara perempuan. Penjelasannya seperti tadi. Suami saya berpoligami. Dia bersama istrinya, istri muda, tinggal di kota lain. Saya dan anak-anak tinggal di Jogja. Saya ingin mengajukan khulu. Kenapa khulu? Alasannya karena suami nikah saja belum tentu bisa khulu, Bu. Karena saya melihat cat suami saya dan istri mudanya, bahwa suami saya tidak pernah suka berhubungan biologis dengan saya.
dan status saya hanya sebagai ibu dari anak-anak. Sekarang saya enggan melakukan biologis dengan suami saya. Pertanyaannya, bolehkah saya mengajukan hulu? Ini ada alasan. Kalau nggak ada alasan nggak boleh. Kalau ada alasan silakan mengajukan hulu seperti itu. Apa hukumnya apabila ada anak gadis hamil di luar nikah dan gadis itu tidak ingin nikah dengan orang yang menghamilinya karena gadis itu tahu kalau dia hamil setelah pisah dari laki-laki itu. Dia hamil setelah pisah dari laki-laki itu. Ini repot sekali, ya sudah. Berarti nggak mau di ini, ya sudah, berarti status anak itu ya nanti masalahnya pengurusan di aktenya macam-macam nanti. Ya ini masalah ini. Jadi lebih ke masalah ke status aja kan ya Ustaz? Ya ini sih ya, jelas nanti tanpa bapak. Karena nggak ada yang mengaku kan? Tanpa bapak berarti. Biasanya anak seperti itu dia diaku akte kelahiran dari orang tua perempuannya. Dari orang tua sih perempuan. Nasabnya nggak jelas. Itulah zina, nasab nggak jelas. Anak saya sekarang SD kelas 5, tapi dia udah bilang ke saya kalau SMP atau SMA mau masuk pesantren. Gimana pendapat Ustadz? Apakah saya mendukung mengiyakan karena saya bingung dia masih kecil, tapi anak saya memang ingin banget SMP SMA di pondok. Ya sudah, masukkan pondok. Masukkan pondok saja Bu, lebih aman. Saya ibu 2 anak, suami saya menjatuhkan talak ketika saya hamil. Apa hukumnya? Sekarang pertanyaannya, jatuh talak ketika hamil sah atau tidak? Tidak. Siapa bilang tidak sah? Oh iya, lagi hamil kok Ustaz. Kita kan kemarin bahas Bu, iddah ketika wanita hamil itu sampai melahirkan. Sampai melahirkan Bu, bukan sampai suci setelah melahirkan, sampai melahirkan. Saya sudah bahas kemarin. Berarti ada kasus talak ketika hamil. Jatuh ataukah tidak? Jatuh talak. Kok suaminya tega sekali? Ya itu urusan suaminya tadi, teganya suami. Suaminya yang salah. Namun kalau dijatuhkan ketika hamil sah. Kalau ini diajukan di pengadilan pun, pengadilan akan putuskan itu, dan masa iddahnya sampai melahirkan. Anaknya nanti terserah sini keputusan anaknya mau diasuh siapa kalau anaknya sudah di atas 7 tahun. Di aktenya, kan ini anaknya sudah besar Bu. Oh hamilnya ini tadi pakai bapak tadi, bapak yang menceraikan istrinya. Jika seorang wanita belum pernah menikah, sebelum menikah dengan laki-laki pernah tinggal bersama laki-laki lain, dan setelah sadar wanita ini kembali ke laki-laki pertama dan menikah, meskipun laki-laki kedua mengklaim bahwa ada anak dalam kandungan si wanita ini, bagaimana secara nasab si anak jika lahir? Apakah ikut laki-laki pertama atau laki-laki kedua? Itulah zina. Nasab nggak jelas. Main dengan laki-laki kedua terus dinikahi laki-laki pertama, padahal itu anak yang laki-laki kedua tadi. Namun ketika dengan sahnya dengan laki-laki pertama, akhirnya disandarkan pada laki-laki yang pertama. Nasab rusak, ya kan? Nasab rusak itu. Jika dinikah namun tidak disentuh selama 3 bulan lalu khulu, maka hukumnya bagaimana? Sudah langsung berlaku masa iddah atau tidak? Kalau belum disetubui, seperti tadi kita bahas, sudah akad belum disetubui, maka nanti tidak ada masa iddah, tidak ada rujuk. Sama diajukan hulu juga. Kalau hulu menurut pengadilan agama adalah talak 1. Hulu gugat cerai menurut pengadilan agama kita itu talak 1. Bagaimana cerai fasakh? Cerai fasakh itu cerai otomatis batal tadi nikahnya. Ini tidak pakai istilah talak, yang dimana si wanita tidak ingin memperbarui nikahnya lagi. Fasakh karena si wanita anak zina, yang menikahkan dulu adalah ayah biologisnya. Tadi saya sudah sebutkan kasusnya ya. Ada yang pernah tanya saya kayak gini, saya tanya, yang nikahkan siapa? KUA. Sudah disahkan apa belum? Sudah sah. Ya sudah punya kekuatan hukum. Terus orang tua saya dulu berzina bagaimana? Sudah berlalu masanya. Sekarang yang penting orang tua tahu dia salah, dia tobat pada Allah. Status nikahnya gimana tadi? Orang tua dulu sah kalau sudah dinikahkan oleh KUA tadi.
Anak putrinya gimana? Anak putrinya bapaknya, bapak biologisnya tadi. Ya. Dan ini juga sudah jadi bapak yang sah karena secara hukum sudah sah, maka ini anak yang sah juga. Tidak ingin memperbarui nikah karena si pria kurang dalam agama. Tadi ya, tidak perlu diperbarui lagi. Wallahu a'lam. Selesai pembahasan kita untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Dan insya Allah kita masih lanjut lagi. Saya anggap pembahasan talak selesai. Nanti kita lanjut lagi tentang parenting, masih tentang sebab anak itu nakal insya Allah. Demikian. Itu Oktober lagi dulu, Ustaz. Doa penutup majelis. Oktober Selasa ke-2. Terus nanti kalau ada sumbangan, nanti bisa dipakai untuk sumbangan untuk jilbab Darus Solihin. Karena nanti akan dipakai untuk tablik akbar besok. Baik. Jadi ibu-ibu yang jilbabnya masih banyak di rumah, dikurang-kurangin dikit lah Bu, disumbangin. Itu banyak sekali kan Bu, dikurangin dikit disumbangin. Jangan nunggu sobek di mana-mana baru disumbangin ya Bu. Itu jilbab akan dibagikan pada tablik akbar Ustadz Abdul dengan Ustadz Safik ya Ustadz ya. Iya. Ustadz Safik Rizal Salamana. Biasanya orang-orang di desa Gunung Kidul sana kalau tablik yang datang lebih dari 5.000, pulangnya dikasih oleh Ustadz baju bekas kita, bukan baju baru ibu-ibu gitu. Monggo setiap Selasa dibawa bajunya ibu. Kalau yang hari ini sudah bawa bisa diantar ke depan, nanti langsung dibawa ke Darus Solihin. Sekalian ibu-ibu, saya mau mengingatkan sekali lagi, ini bukan hanya sekedar galang dana. Kita sudah punya rumah ya Bu ya. Insya Allah semua sudah punya rumah ya Bu ya. Betul ya Bu? Betul ya Ibu? Insya Allah semua sudah punya rumah. Ada yang bisa menjamin anak kita besok punya rumah atau tidak Ibu? Tidak ada yang bisa menjamin. Semua kembali ke rezekinya anak-anak kita Ibu. Di Gunung Kidul sana jamaah yang rajin dan yang rumahnya reot, dibangunkan rumah oleh tim Darus Solihin, bukan oleh Ustadz ya Ibu, oleh tim Darus Solihin dibangunkan rumah yang layak huni. Jadi saya mengajak ibu-ibu semua, yang kita galang dana untuk memperbaiki rumah warga Gunung Kidul supaya layak huni. Layak huni Ibu paling cuma 2x2, tapi yang dibangunkan banyak oleh Darus Solihin. Insya Allah dana kita yang disalurkan oleh Darus Solihin tepat sasaran, bukan untuk sekedar bangunan-bangunan megahan. Biasanya tuh banyak ibu-ibu yang komplain. Kemarin saya nyumbang ke sana ke Pondok A, bangunannya sudah megah sekali, kurang apa lagi? Begitu ya kan Ibu ya? Banyak yang komplain begitu. Pondok ini minta sumbangan padahal pondok pesantrennya sudah mewah, kurang apa lagi? Begitu kan Bu? Begitu ya Bu ya? Saya banyak dapat komplainan dari ibu-ibu begitu. Makanya saya jarang sekali di Mutia mau galang dana, kecuali galang dana untuk yang tepat sasaran, dan kita sudah lihat alokasi dananya untuk kemana aja. Ibu-ibu yang kelebihan harta, semoga dilebihkan harta selalu untuk bisa membangun, untuk bisa ambil bagian dari bangun rumah warga Gunung Kidul, dan semoga Allah kasih kemudahan untuk anak-anak kita agar memiliki rumah yang lebih layak dari kita ya Bu ya. Begitu ya Bu. Saya agak sedih soalnya Bu, kemarin saya lihat sendiri rumahnya ya Ustadz, yang dibangun Ustadz ya, maaf yang dibangun Solihin, rumahnya sangat tidak layak, dibangunkan layak, dan yang dibangunkan itu nangis, jadi saya ikut nangis sendiri juga. Padahal saya nyumbangnya nggak banyak, saya kalau transfer ke rekening Darus Solihin, setiap pagi saya istiqomahkan transfer. Yang penting itu istiqomah Ibu, bukan banyak sekali kasih uang 1 juta, tapi sebulan sekali sedekah. Saya itu berusaha istiqomah setiap pagi habis sholat subuh, saya mau transfer kemana ya? Oke deh ke Darus Solihin, karena saya tidak punya waktu untuk mencari kemana saya harus menyalurkan dana saya. Nggak banyak kok Ibu, kadang 10.000, kadang 20.000, kadang 50.000. Tapi saya ingatkan diri saya setiap pagi yang mudah untuk saya bersedekah dengan transfer. Hari ini dikasih kemudahan, yang dananya seluruhnya akan dibangunkan untuk rumah penduduk Gunung Kidul. Ayo ibu-ibu jangan pelit-pelit, jilbab jangan pelit, khimar jangan pelit, rezeki bentuk uang juga jangan pelit. Dengan saya kita sama-sama sedekah Bu untuk bangun penduduk Gunung Kidul ya. Ayo pengurus duluan, ayo pengurus depan bantu. Ustadz ditutup dulu pakai doa kafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana
waj'alhu warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.